Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah bilik yang hanya untuk pasien? Jadi kalau di SAN 8 tadi yang khusus untuk pegawai, kalau di SAN 9 adalah yang khusus untuk pasien, ya. Oke. Kemudian SAN 10, apakah ada toilet terpisah untuk pasien rawat jalan dan rawat inap, ya? Ini jelas ya, pasien rawat inap berarti yang menginap. Nah, pilihannya adalah iya, seluruh toilet pasien rawat inap dipisah dengan toilet pasien rawat jalan. Ini misalnya di dalam ruangan rawat inap mereka punya toilet sendiri gitu ya, yang tidak bisa diakses oleh toilet pasien rawat jalan. Maaf, yang tidak bisa diakses oleh pasien rawat jalan. Nah, pilihan pertama adalah iya, seluruhnya dipisahkan ya, antara rawat inap dan rawat jalan. Pilihan kedua, ada beberapa yang terpisah dan ada yang dipakai bersama-sama. Atau pilihan ketiga, hanya ada toilet bersama antar yang bisa digunakan baik oleh pasien rawat jalan maupun rawat inap. Artinya, pasien rawat inap tidak memiliki toilet sendiri. Kemudian, sebentar ini udah direkam. Oke, udah. Sebentar. Oke. Kemudian pertanyaan SAN 11. Berapa jumlah bilik yang hanya untuk pasien rawat inap? Ini jelas ya. Kemudian SAN 12, berapa jumlah bilik yang hanya untuk pasien rawat jalan? Berarti ini yang khusus dipakai oleh masing-masing, tidak disatukan ya. SAN 13, apakah ada bilik terpisah untuk pasien laki-laki dan perempuan? Itu ya. Biasanya kan ditandai ya, pintu yang untuk perempuan misalnya ada gambar siluet memakai rok, begitu kan? Yang laki-laki siluet memakai celana panjang. Nah, pilihannya adalah ya, seluruh toilet pasien perempuan terpisah dari toilet pasien laki-laki. Pilihan kedua, ada beberapa toilet yang terpisah dan ada beberapa toilet bersama. Kalau beberapa toilet bersama artinya ada toilet yang nggak ada tandanya gitu kan. Laki-laki maupun perempuan bisa memakainya. Yang ketiga, hanya ada toilet bersama untuk pasien laki-laki dan perempuan. Berarti ini di dalam vaskes tersebut tidak ada pemisahan toilet antara untuk pasien laki-laki dan untuk pasien perempuan. Ya. Nah, kemudian SAN 14, apakah ada bilik yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas? Ini misalnya uh, untuk orang yang memakai kursi roda gitu ya. Nah, biasanya untuk pemakai kursi roda itu pintunya juga lebih besar, kemudian ada pegangan ramnya dan sebagainya. Nah, biasanya di pintunya juga ada penandanya gitu kan. Misalnya gambar kursi roda atau berupa tulisan. Nah, apakah ada bilik yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tersebut? Jawabannya iya, tidak, atau tidak tahu. Ini sebetulnya bisa ditanyakan kalau stafnya tidak tahu maka diperiksa sendiri ya. SAN 15. Berapa jumlah bilik yang dapat digunakan penyandang disabilitas? Ini berarti dalam satu gedung vaskes itu totalnya ada berapa jumlah bilik yang khusus yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas ya. Kemudian SAN 16. Apa penyesuaian yang dimiliki oleh toilet tersebut? Maksudnya adalah toilet untuk penyandang disabilitas tersebut ya. Misalnya jalurnya melandai atau pakai ram. Artinya ini kan ya misalnya bukan pakai tangga gitu ya supaya bisa dipakai oleh uh, wheelchair, kursi roda. Kemudian jalurnya juga ya nggak terlalu curam misalnya gitu kan. Lalu misalnya ada pegangan atau handle di pinggirannya. Kemudian misalnya berupa toilet duduk uh, atau tempatnya lebih luas, pintunya misalnya lebih besar.
bisa masuk kursi roda. Jika semua pilihan ini ada, maka ini boleh dicontreng semuanya, karena ini memungkinkan jawaban lebih dari satu ya. Kemudian, SAN 17. Apakah yang biasanya digunakan pasien untuk membersihkan diri atau cebok? Misalnya di dalam si paskes itu nggak ada sama sekali, tidak ada tisu, tidak ada air, dan sebagainya. Nah, ini mungkin agak terkesan gimana gitu ya. Di sini ada yang memakai tanah, lumpur, rumput. Ini karena program WOS SDGs ini yang teman-teman ikuti ini serempak tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga berbagai negara, termasuk di area-area yang sulit air. Maka bisa jadi di tempat lain mereka menggunakan apa saja yang ada untuk membersihkan diri. Nah, ini pilihannya bisa misalnya ada tisu atau toilet, air, atau misalnya ada dua-duanya, air dan tisu toilet, ya. Kemudian, SAN 18, apakah pasien biasanya menggunakan air dalam toilet? Nah, ini dilihat apakah misalnya tidak, karena misalnya tidak ada air. Atau misalnya iya untuk cebok. Kemudian iya untuk mengguyur, untuk menyiram ya. Kemudian iya untuk cebok dan mengguyur. Misalnya kan kalau ada toilet kayak di mall gitu ya, ada beberapa toilet kering yang pakai flush gitu, tapi nggak ada misalnya untuk ceboknya gitu. Berarti itu kan hanya untuk mengguyur saja gitu ya. Tapi misalnya kalau di dalam toilet ada keran sama ember dan ada gayung, berarti itu bisa dipastikan bahwa air yang ada di situ bisa dipakai untuk cebok maupun mengguyur. Kemudian, apakah ada masalah dalam membersihkan atau merawat toilet? Nah, ini tidak ada masalah atau ada masalah. Nah, kalau misalnya ada masalah, maka nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Masalah apa yang Anda alami saat membersihkan dan merawat toilet? Misalnya, jambannya sering tersumbat, tidak ada airnya, tidak tersedia bahan pembersih, karbol misalnya ya, tidak tahu cara membersihkan toilet, terlalu banyak penggunanya. Jadi misalnya berkali-kali dibersihin terus-terusan kotor lagi gitu. Misalnya tanggung jawab membersihkan tidak secara jelas, maaf, tanggung jawab untuk membersihkan tidak secara jelas terdefinisikan. Ini maksudnya tidak ada petugas khusus untuk membersihkan misalnya. Kemudian eh, pengguna lainnya mungkin ada yang tidak tahu cara menggunakan toilet dengan benar. Atau misalnya desainnya sulit dibersihkan. Ini nanti ada penjelasannya. Lalu misalnya toiletnya cepat penuh karena misalnya di dalamnya mampet. Atau pipa dan atau jambannya bocor. Dan lain-lain. Ini pilihannya bisa lebih dari satu jika ada kondisi beberapa yang ternyata sama dengan pilihan ini, maka ini bisa dicontreng sesuai kondisi yang ada. Nah, jika tadi menjawab desainnya sulit dibersihkan, pertanyaannya, uh, apa kesulitan desain atau apa masalah desain yang ada? Pilihannya misalnya terlalu sempit, terlalu gelap. Ini kan kalau sempit sulit dibersihkan ya. Uh, Terlalu gelap juga sama, kita nggak bisa membedakan apakah toiletnya bersih atau kotor. Dalam artian misalnya nggak ada lampu, atau ada lampu tapi lampunya nggak berfungsi, maka itu pasti sulit dibersihkan. Atau kesalahan bahan konstruksi, atau kesalahan tata letak, misalnya sulit dijangkau. Ini kalau lebih dari satu bisa dicontreng semuanya. Bentar, ini stopnya.